Tidak banyak yang tahu bahwa pada tahun 1850 dua etnolog asal Inggris lah yang bernama James Richardson Logan dan juga George Samuel Wisdom Earl. Orang inilah yang ternyata mencetuskan nama Indonesia. Jadi sebelum Indonesia itu dikenal sebagai satu istilah menyebutkan identitas kita, ada George Earl dan juga James Logan yang menemukannya pertama kali. Dan itu termaktub dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Lama waktu berlalu dari 1850 kita sampai di titik tepatnya di hari ini di tanggal 28 Oktober, namun tahunnya di 97 tahun yang lalu, yaitu tepatnya di 1928. Di sebuah gedung di Jakarta berkumpullah anak-anak muda Indonesia dari beragam daerah, dari beragam latar belakang, berbeda suku, berbeda ras, beda agama, dan mereka berkumpul untuk menjadi satu, yaitu menjadi Indonesia. Termaktublah ikrar Sumpah Pemuda di hari itu yang berisikan kesatunusaan, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Hampir seabad berlalu, kini generasi kita menerima estafet dari sejarah ini. Sumpah Pemuda di era modern, di mana kita sudah hidup dengan banyak sekali pernak-pernik digital, dan kita juga sudah banyak sekali mengakses informasi-informasi dari masa lampau yang kini itu sebagai sajian yang biasa-biasa saja. Namun, apakah hikmah Sumpah Pemuda itu benar-benar masih terpatri di hati kita anak-anak muda zaman sekarang? Kita ulas topik Sumpah Pemuda relevansinya hari ini bersama narasumber yang sudah kita hadirkan. Di sini ada Bung Hakiki Perdana Kusuma. Halo, Bung. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Sehat? Sehat. Anda nampaknya sangat berwibawa ya. Oke, Bung Kiki mewakili milenial dan juga beliau ini adalah pemuda peduli anti narkoba, tawuran, dan anarkis juga milenial. Di tengah-tengah yang paling cantik di antara kita ada Zuraini Sembiring, seorang mahasiswa, penulis muda, dan mewakili Gen Z. Halo Bang Irfan. Halo, selamat datang di podcast RRI ya. Iya Bang. Teman-teman, kita dalam beberapa menit ke depan akan membahas tentang Sumpah Pemuda dan relevansinya di masa kini di podcast RRI Sibolga. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Sebenarnya Sumpah Pemuda itu dalam benak teman-teman Bung Kiki dan juga Kak Zura, apa sih Sumpah Pemuda masa kini? Boleh, Bang Kiki dulu. Ya, oke. Terima kasih Bung Ipan. Sumpah Pemuda masa kini. Kalau kita bahas masa kini ya, tentu kita bahas ke belakang dulu kan gitu. Nampak tilas. Ya, nampak tilas. Dari situ membuktikan Sumpah Pemuda tahun 1928. Jauh sebelum kita merdeka kan itu. Berarti itu menandakan betapa pentingnya peran pemuda. Peran pemuda pada saat bahkan sebelum merdeka kan gitu. Betapa pentingnya peran pemuda sampai dibuatlah kongres kemarin kan gitu. Yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Dan itulah yang boleh dikatakan kita wariskan sampai saat ini kan kita kan pewaris, pemuda pewaris, bukan pemuda pejuang ya. Kita kan bukan pejuang kita, bukan perintis. Kalau pandangan saya kah, kalau di masa-masa zaman sekarang ini ya, tampaknya sudah berlawanan, masih banyak nilai-nilai negatif. Wow. Yang berlawanan dengan Sumpah Pemuda itu. Dalam artian satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa itu justru sekarang dalam zona merah gitu ya. Ya, ya. Sekarang. Bisa jadi Bung. Karena bisa begini jadi. Bung. Pada zaman dahulu kan pemudanya kan dipersatukan. Ya kan? Maka Sumpah Pemuda itu kan bukan cuma satu pemuda dia. Pemuda dari berbagai daerah dipanggil kumpul gitu. Java, ya. Sementara sekarang
boleh kita tengok di berita atau apa segala macam, antar pemuda A, pemuda B perang. Perang status. Iya. Jangankan perang status bahkan saling serang kan itu. Oke. Buktinya kan kita tengok di berita kan, contoh pemuda ini lawan pemuda ini bentrok, ya kan? Tawuran. Iya, tawuran. Seharusnya kan bukan begitu Sumpah Pemuda yang sebenarnya kan gitu. Berarti kan kita tidak menjunjung tinggi nilai Sumpah Pemuda yang sebenarnya, begitu Bung kira-kira. Oke. Ini pandangan milenial ini. Gimana kalau Gen Z? Gen Z melihat Sumpah Pemuda masa kini itu seperti apa sih? Kalau menurut pendapat saya pribadi agak berlawanan sama yang milenial. Oh iya, Kalau saya termasuk di milenial loh. Kalau Sumpah Pemuda itu menurut saya lebih ke arah semangat yang diturunkan. Menurut saya Sumpah Pemuda jika diterjemahkan ke anak muda yang sekarang itu lebih bentuk semangat dan perjuangan yang berubah bentuk, yang tujuannya selalu pada mengarah ke perubahan yang lebih baik lagi. Tapi isi Sumpah Pemuda itu kan sebenarnya kan simpel dan apa ya, setegas itu kan. Pada saat itu kan yang dituntut dari pemuda-pemuda itu bagaimana Indonesia ini diakui sebagai kedaulatan yang walaupun dia bernusa-nusa atau banyak pulau gitu ya, tapi kita dalam satu nusa, walaupun kepulauan yang menjadi satu. Itu sudah terpenuhi sekarang. Kemudian bangsa, salah satu yang kedua itu amanatnya adalah satu bangsa Indonesia, sudah terpenuhi juga kan, tidak ada masalah terkait kebangsaan secara kasat mata lah. Kemudian ada bahasa yang mempersatukan kita sebagai media komunikasi. Emang sampai sekarang masih ada yang belum bisa bahasa Indonesia menurut Ya kalau begini Bung, pandangan kalian? kalau kita bicara masalah bahasa di beberapa daerah masih ada. Oh, gitu. Masih ada. Masih di daerah pelosok-pelosok. Bahkan kemarin saya sempat daerah apa namanya itu? Naik Habil. Bukan. Oh, bukan. Daerah Tapanuli Utara sana kan itu. Oh, Taput. Bahkan bahasa Indonesia pun Susah ya? iya susah, kurang mengerti. Jadi bahasa sehari-hari yang dipakai di Bahasa sana. daerah. Bahasa daerah. Oke. Dan itu pun bahasa daerah yang benar-benar kental kan. Berarti ternyata di seluruh pilar-pilar itu PR-nya masih ada. Gitu. Ya. Oke. Untuk karena sudah disinggung tadi di awal soal tawuran, soal narkoba juga, dan permasalahan pelik lainnya di tubuh pemuda saat ini. Menurut Bung Kiki nih, semangat persatuan ala Sumpah Pemuda ini apa benar-benar sudah hilang atau sebenarnya terendap saja dia dalam idealisme kita? Kalau kita bicara masalah semangatnya, Bung, saya yakin setiap daerah pasti pemuda-pemuda masih memiliki semangat. Tinggal lagi kita kembali kepada pemerintahan juga. Makanya saya katakan pemuda dan pemerintahan kita juga harus saling akur gitu, ya kan? Artinya apa? Mana yang jadi hak-hak pemuda, ya pemerintah harus mengakomodir kan gitu. Dan mana yang menjadi kewajiban pemuda, pemerintah punya hak begitu. Oke. Menurut Bung Kiki di Sibolga ini kewajiban yang sudah ditunaikan anak muda apa saja? Kalau kewajiban, ini kewajiban dari segi apa, Pak? Dari segi partisipasi anak muda. Kalau dari partisipasi ya saya pikir kalau boleh kita lihat kalau ada kegiatan-kegiatan yang dibuat pemerintah, Pemko, saya yakin anak muda masih ikut gabung ya, ikut memeriahkan kan gitu, ikut berpartisipasi kan gitu. Kalaupun ada yang apa namanya yang tidak diikutkan ya mungkin masalah jadwal atau gimana gitu Bang ya, atau belum dapat bagian mungkin gitu ya. Dia nggak masuk grup yang satu lagi ya, yang ada grup yang nggak ada dianya gitu. Oh bisa jadi ya. Oke. Ternyata kalau semangat masih ada, masih. Cuma ini ya permasalahan anak muda itu masih perlu ditangani dengan baik ya. Secara sistem pemerintahan mungkin dan kebijakan-kebijakannya gitu maksud begitu. Ya. Oke. Sudah. Tadi kan berlawanan katanya, bahwasanya oke, semangat itu diturunkan.
Tapi ini loh, Azura, mewakili karena saya juga tim milenial gitu kan. Diserang ini. Bukan diserang. Bukan diserang. Ditagih nih, ditagih. Apa itu Kak? Satu, tolong ubah paradigma anak-anak milenial melihat Gen Z ini yang dianggap sebagai kaum paling mager sedunia. Boro-boro mau mewujudkan Sumpah Pemuda di masa kini, tapi si Gen Z-nya malah asik scroll media sosial, TikTok kan, atau hal-hal yang lain yang kontraproduktif. Gimana? Kalau dari saya sendiri, pandangan Gen Z-nya lebih ke apa sih Kak? Yang betulan Gen Z yang produktif. Jadi kalau kayak gini, yang kayak kakak bilang tadi, Gen Z sekarang lebih fokus ke media, orang itu malah mempergunakan media itu dengan yang lebih baik dari yang seharusnya. Jadi misalnya kayak membahas tentang nasionalisme atau apapun itu, orang itu lebih aktif di media daripada kayak langsung turun ke lapangannya langsung. Jadi kepedulian itu lebih banyak diutarakan orang itu melalui media sosial. Melalui FYP. Iya. Dan itu bagus menurut Pak. Sebenarnya kalau dipergunakan dengan baik tanpa agak disalahi, bagus-bagus aja sih. Pokoknya dampak yang nggak baik itu seperti misalnya kayak dari efek samping dari orang itu membuat suatu konten, misalnya jadi ada kayak perpecahan atau ada ujaran kebencian yang sebenarnya kebenarannya belum tentu benar atau salah. Oke. Belum teruji gitu ya. Iya. Tapi anak-anak Gen Z itu sudah tidak mungkin kita lepaskan dari pengaruh teknologi dan digitalisasi kan. Mereka itu justru konon katanya Gen Z sekarang itu dunianya itu sebenarnya dunia maya. Iya, smartphone. Kalau dunia nyata itu justru itu pengalihan. Jadi justru yang mengalihkan itu dunia nyatanya. Nah, menurut Zura di kondisi anak muda digitalisasi seperti itu masih bisa tidak mencapai pencapaian yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di tahun 1928 Oktober 28 yang lalu. Kebalik ya, 1928 Oktober 28. Gimana? Kalau menurut Zura sih pribadi bisa. Tapi memang kalau untuk yang sebanyak kemarin kayaknya memang cukup kurang kayak gitu. Kenapa kurang? Coba kasih paham nih. Karena kan di samping ada kayak anak muda yang ingin terus berprestasi, pasti kayak terselip beberapa anomali yang itu yang untuk bertindak saja tidak dipikirkannya apa dampak dari yang dilakukan. Jadi sebanyak yang mau ada juga yang nggak mau gitu ya. Sebanyak yang berkontribusi ada juga yang malas-malasan. Tapi yang disorot yang malas-malasan ini kan bukan yang berkontribusi. Padahal banyak sih anak muda yang peduli sama negara kita ini. Iya, kalau kalian lah, kita ini seolah menjadi ahli gitu ya, Bung Kiki. Menurut Anda kenapa terjadi anak-anak tawuran? Kalau kita katakan penyebab, berarti penyebab, Bung ya? Latar belakang, penyebab. Kalau tawuran sih banyak penyebab. Isu-isu apa yang membuat anak-anak sekarang itu tawuran? Sebagai pemuda anti tawuran Anda? Kalau penyebabnya banyak. Salah satunya ya bisa kita katakan faktor keluarga, lingkungan. Contoh, kalau kita perhatikan zaman sekarang Bung, sudah sedikit orang tua yang punya waktu bersama anak. Yes. Ya kan? Jadi si orang tua berangkat kerja pagi, pulang sore. Bahkan siang mau nggak pulang kan begitu. Sementara cuma ketemu sama anak malam. Sudah tidur pula. Iya, sudah tidur. Dan ketika si anak keluar, tentu kan tidak ada yang mengontrol. Gak usah lah jauh-jauh. Kita tengok di kota Sibolga. Saya sering melihat di kota Sibolga anak-anak usia remaja masih berkeliaran. Jam 2 pagi, jam 3 pagi ya. Terus saya bertanya dalam hati, apakah orang tuanya membiarkan sengaja atau memang tidak mau mencari ini? Seandainya orang tuanya mencari, pasti si anak masuk ke rumah. Jangan keluar kan begitu, Bang. Cuman karena orang tuanya mungkin ya bisa jadi tidak peduli atau sibuk, makanya dibiarkan kan itu. Dan yang keduanya lingkungan.
sebaik-baik apapun seorang anak, Bung, kalau lingkungan kita setiap hari lingkungan tawuran, pasti ikut tawuran kita, kan gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena kemarin beberapa waktu lalu tawuran, setelah ditangkap, didapati dari beberapa yang tawuran itu anak yang baik, kan gitu kan? Di sekolah dia baik, oh istilahnya nggak suka neko-neko lah di sekolah, tapi bisa ikut tawuran. Berarti kan pengaruh ajakan kawan. Berarti kan gimana caranya? Berarti dia kan tidak mampu menyaring apa yang masuk dari kawan-kawannya. Ayo ikut-ikut, ayo gitu-gitu aja kan gitu. Ditambah Dan lagi tidak rasa memikirkan apa anak muda itu ya. tidak memikirkan apa efeknya ke depan kan itu. Pokoknya gimana lah. Namanya juga remaja, masih darah-darah muda ya kan, masih semangat. Ayo katanya. Oke, tapi kalau bisa kita carikan solusi, tipikal persatuan apa yang cocok untuk menjadi solusi ini? Tawuran-tawuran, hal-hal yang bersifat negatif dari anak muda zaman sekarang. Kalau dulu kita bersatu, nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya. Sekarang butuh persatuan apa lagi sih anak muda zaman sekarang? Kalau saya pikir persatuannya nggak ada kita butuhkan lain. Dari segi bahasa kita semua persatuan saja. Tinggal lagi bagaimana pribadi atau keluarga atau lingkungan membina gitu. Contoh punya anak dalam satu rumah tangga ya, sebagai orang tua harus berani tegas buat aturan sama anak. Keluar paling lama pukul sekian kan gitu. Itu dari keluarga kan. Kalau dari pemerintahan ya buat di lingkungan aturan. Sehingga kalau orang pun keluar, apa yang terjadi ya kepala lingkungan pun harus ikut. Artinya kan tidak gimana Bang? Kalau kita harapkan hanya pihak penegak hukum, mereka yang datang ketika terjadi. Sudah terjadi kan itu, ketika sudah terjadi ya. Tugas kita kan sebelum terjadi. Contoh, kalau taruhlah kalau malam-malam minggu ada anak-anak nongkrong di apa kan biasa itu kan di simpang-simpang ya. Simpang Limun. Tahu lah di simpang ya. Kepala lingkungan atau apa ya, luangkanlah waktu. Ya kan? Datangi, kasih nasihat, kasih jangan begini begono kan ini. Saya yakin bisa. Karena apalagi khususnya yang Sibolga, mudah kok diatur. Mudah. Oke, menarik ini. Soal ada beberapa hal yang disinggung soal keluarga, soal sistem, bagaimana pemerintah juga mengakomodir ya keamanan, kesejahteraan, keselamatan dan juga pengarahan terhadap edukasi terkait si anak muda. Nanti kita bahas lebih jauh, Bung. Kita mau ke Zura dulu nih. Zura, mungkin pandangan wanita agak beda nih melihat tawuran ini. Kalau bisa menyumbang saran ataupun ide dan gagasan terkait kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang itu justru boro-boro jadi pionir bangsa gitu ya, justru terjebak dalam dunia kekerasan, dunia digitalisasi yang bikin mager, terjebak dalam delusi, angan-angan yang materialistis gitu. Pandangan kamu nih? Kalau menurut Zura ini besar pengaruhnya dari keluarga sih Kak. Oke. Jadi misalnya keluarga ini kayak benar-benar peduli dengan anaknya. Itulah tadi kayak yang disinggung sama Kak Kiki tadi, kayak jangan dilepaskan anak itu. Kayak kita rangkul lah dia, biarpun misalnya dia udah sampai 20 tahun. Yang penting dia kan mau gimana pun anak itu dia kan tetap anak kita. Jadi jangan sampai anak kita yang udah capek kita besarkan ini tertukar dengan anak orang lain. Bukan. Nanti malah jadi rusak karena pergaulan di luar. Iya. Tapi ini dua-duanya kalian menyebut keluarga nih. Ya. Sebenarnya idealis itu seperti apa sih gitu? Ada nggak kisah-kisah yang
menurut kalian itu bisa jadi teladan dari keluarga masing-masing, dari keluarga Zura mungkin terkait bagaimana sih ayah dan ibu mendidik Zura sehingga bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu. Ya berprestasi ya teman-teman di teman-teman podcast RRI. Zura ini termasuk salah satu orang mahasiswa di STI Al-Wasiliah ya? Iya. Yang punya prestasi juga. Coba ceritain. Kalau Zura dibesarin kemarin jujur orang mama sama ayah tuh rada keras, tapi bukan keras yang jeleknya. Maksudnya keras untuk tujuan yang lebih bagusnya lagi. Kayak memang kita itu semasa dari kecil Zura itu dikasih kayak dari jam segini sampai jam segini Zura belajar. Jadi mainnya itu cuman sekitar kayak sore doang kayak gitu. Terus kalau untuk keluar rumah memang kebetulan Zuranya juga nggak suka main di luar, lebih nyaman di dalam rumah. Iya. Kamu introvert? Iya. Jadi memang pun dari kecil lebih suka baca komik di rumah, bikin buat gambar-gambar kayak gitulah daripada atau keluar. Harus introvert semua anak muda zaman sekarang? Biar enggak juga lah. Gimana, cuman bagus sih keluar, cuman janganlah sampai ke kegiatan yang merugikan badan sendiri misalnya. Begadang itu kan rugi Iya, badan. minum-minum. Nasihati Bang Kiki dulu. Nggak boleh itu keseringan, Bang. ya. Enggak Bang Kiki enggak. Oke, dari Bung Kiki dulu nih. Bagaimana sih anak idealis? Kalau dari saya sih itu? Yang kami kita rasakan lah di rumah ya. Lebih ke memperkuat komunikasi. Yes. Jadi seperti saya, walaupun sudah di usia segini 58 ya? Berapa? 69 Bang. Ketika saya keluar rumah malam, itu kalau gimana? Jam 12 malam nggak pulang itu orang telepon. Wow. Di mana? Di sini. Minimal kasih tahu. Yeah. Ya, dan saya pun punya adik jam 1 belum pulang jam 12 saya telepon di mana? Di sini Bang. Oh ya, hati-hati. Minimal kita tahu di mana kan itu. Jadi kalau seandainya di tempatnya yang kira-kira berdampak buruk kan kita bisa suruh pulang, bisa kita datangi, kita jemput kan gitu. Makanya kita kan lebih ke komunikasi. Karena yang paling kuat kan komunikasi kalau di keluarga. Ya, komunikasi banyak kasus di Indonesia yang melibatkan anak muda yang berujung ke hal-hal yang sangat negatif lah. Memprihatinkan justru karena komunikasi. Betul. Dan nggak tahu ya, ini pandangan saya yang mungkin bisa jadi bahan diskusi untuk kita semua ya. Ada point of view yang berbeda kalau melihat anak nakal sebenarnya. Anak nakal ini terkadang punya keistimewaan dalam dirinya yang konon katanya terkungkung, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari imajinasinya yang mungkin liar, yang nggak bisa tampil ekspresif. Pada akhirnya si anak itu mencari pelarian dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dari dia, dekat dengan narkoba, tawuran, kemudian dia menjadi orang yang terlalu bebas dalam bergaul gitu. Oke, kata kuncinya keluarga, komunikasi dan keluarga. Tapi apalagi nih hal lain yang bisa kita tempuh untuk memperbaiki kondisi dari isu-isu kepemudaan saat ini, selain dari keluarga dan juga komunikasi yang dikatakan? Kalau untuk memperbaiki saya kira bukan memperbaiki Pak ya. Saya meluruskan lah kita katakan. Yeah. Saya pikir kalau dalam hal ini kita butuh pemerintahannya. Kenapa saya katakan pemerintahannya? Pemerintahan juga harus memperhatikan pemudanya. Berikan pemuda kesibukan gitu. Karena kalau kita bicara di kementerian kan ada Kementerian Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga ya kita aktifkan. Apa kegiatan yang positif untuk anak muda? Kalau kita tengok sekarang di Kota Sibolga, sudah aktif ya. Gimana? Itu yang sering kita tengok acara event-event Sibolga, lomba sepak ini segala macam sepak bola kan gitu. Ya. Itu kan di bawah KONI itu ya. Minimal seperti itu. Jadi pemuda-pemudanya tadi sibuk dengan hal-hal yang positif gitu.
Kalau kayak dulu lah, kita cerita dulu beberapa tahun yang lalu di Kota Sibolga, setiap malam minggu itu anak-anak SMA kan kita kumpul. Iya, iya. Di Juanda ya kan, pensi apa segala macam, di situ mereka kumpul semua. Kayak si Zura nggak ikut pada saat itu. Iya, Oh belum ya, Covid. belum ya. Oh iya belum. Kami nggak ada kayak gitu. Ya dulu gitu. Setiap malam minggu sampai sama malam Senin itu kumpul situ. Jadi mau di mana lagi yang tawuran? Sementara pelaku tawuran itu kumpul situ nonton band ya kan, nonton. Bahkan dia mungkin jadi pemain band. Iya, pemain band, seni tari, lengkap dulu di situ. Dari segala etnis. Ya mudah-mudahan kedepannya lah. Kita pun berharap pada pemerintahannya, kalau boleh dihidupkan lagi lah ya. Diberikan ini ya akses untuk Diberi ruang ya. berekspresi. Ya, Kalau berkarya. dia orang musik ya, anak musik kan memang kalau nggak bermusik ya mencari pelarian lain yang iya. nggak sehat gitu ya. Oke, menarik. Untuk Zura nih, Zura. Kalau kita apa namanya harus nulis Sumpah Pemuda hari ini, kita lupakan sejarah di 1928. Kita lupakan pernah terjadi Sumpah Pemuda di hari itu. Hari ini di tanggal 28 Oktober 2025 justru kita yang menuliskan Sumpah Pemuda itu. Kira-kira sumpah apa yang Zura pikirkan untuk ditulis? Zura langsung kepikiran ini sih, kayak kami bangsa Indonesia bersumpah akan selalu menjunjung tinggi rasa empati kami sebagai manusia demi kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Meningkatkan empati demi kemanusiaan. Kenapa kepikiran itu? Karena kayaknya belakangan ini ada beberapa orang atau mungkin teman-teman saya juga memang kegiatannya positif. Dampak dari kegiatan itu pun misalnya ada berbau tentang uang lah misalnya. Tapi dia kayak ngambilnya maruk kayak gitu. Korup. Korup juga bisa sih. Oke, Cuman nggak usah kayak diperhalus, gitu korup lah. aja. Siapa itu? Nggak Yang ada. mana? Oh. Terus? Yang seharusnya Dia adil gitu ya. Yang awal itu hasil dari duitnya ini kayak mau dikasihkan ke sumbangan atau kemana gitu. Yang betul-betul uang sumbangannya ini untuk yang benar-benar membutuhkan. Oke, ternyata. Tapi karena dia menjunjung tinggi yang egonya tadi, jadi hilang. Dia kehilangan empati. Iya. Dan akhirnya nggak bantu orang. Tambah lagi dia juga berkhianat sama teman-temannya di situ. Oke, ini potret yang sederhana dari konflik peperangan saat ini gitu ya. Di mana-mana kita lihat, saya yang nonton berita, apalagi kalau menyoal Gaza, Ya itu saya melihat kerusakan, kemudian anak-anak yang menangis, meringis. Sepertinya empati itu harus jadi sumpah ya, Zura. Wow, keren banget sih ini. Dimasukkan empati, rasa kepedulian terhadap sesama. Karena itu tadi untuk memanusiakan manusia itu tadi. Iya. Jadi kalau empati sudah ada, korupsi juga harusnya hilang kan? Karena kalau saya ambil uang ini berarti saya mengambil hak mereka. Jadi ada empati. Kalau empati dari Zura, dari Bung Hakiki, kalau Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 ini ditulis, sumpah apa yang Anda usulkan? Kayaknya kalau sumpahnya harus dipikir-pikir lagi sih Bang. Karena sumpah nggak main-main loh. Ini sumpah pemuda aja belum sampai sekarang belum terlaksanakan begitu. Ya kan? Yang namanya sumpah tidak main-main kan itu. Jadi kira-kira aja gambaran sih. Apa? Sumpah seperti apa yang harus kita ucapkan lagi? Kalau saya sih lebih ke kami putra-putri Indonesia bersumpah akan selalu menjadi tameng kan itu. Wah, garda terdepan. Ya, garda terdepan. Menjadi orang yang siap pasang badan untuk Indonesia. Cuman gini Bung, dengan catatan. Catatan apa? Ya, kalau kita jadi tameng yang negara fasilitasi dong. Yes. Jadi berikan kekuatan. Fasilitasi kan itu. Apa yang perlu untuk pemudanya ya? Oke. Kalau sekedar tameng, bukan tameng namanya, itu pion tumbang. Oke. Berarti kalau misalnya siap pasang badan,
bukannya sekarang sudah dipersiapkan ya, kita melawan arus globalisasi, kita melawan pasar terbuka, anak muda harus disiapkan menuju generasi emas 2045 dengan berbagai macam program-program yang dianggap menjadi solusi bangsa di masa depan. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Bagaimana kalian memandang itu sebagai salah satu solusi di masa depan menuju generasi emas 2045 yang notabene itu adalah genzi zaman sekarang yang akan jadi produktif di tahun depan di 2045. Seefektif itukah MBG? Kurang. Rada takut. Kalau Bagus sih programnya. programnya sih bagus. Cuman ada memang kayak pihak-pihak tertentu yang membelokkan program tadi. Makanya jadi kurang Saya efektif. pikir kalau program pemerintah itu semua bagus. Yang rusak kan hukumnya. Oknum. Iya. Contoh di beberapa daerah kan itu. MBG ya. Pelaksananya kenapa mesti pejabat? Orang-orang tertentu kan itu. Bahkan kita tidak pernah menengok ada pemberitaan dibuka lowongan untuk pengelola MBG. Kenapa tertutup? Terus juga MBG yang benar-benar disajikan sama siswa itu pun kayak kadang ada yang itu yang rame kemarin berita yang nggak layak. Ya, sebenarnya yang menjadi concern dari Pak Prabowo selaku presiden bagus. itu luar biasa ya. Ya bagus. Bagaimana kita memperbaiki gizi bangsa ini Sekarang agar saya potong sehat. begini, Bung. MBG ini kan makanan bergizi gratis, begitu kan? Bergizi. Mungkin kita sama-sama tahu ada yang namanya program pemerintah Posyandu. Iya ada. Itu kan Posyandu itu kan tujuannya mencegah stunting, polio gitu ya. Gizi anak bayi. Dengan dilaksanakannya apa tadi? Posyandu. Berarti ke depannya ada target kan itu. Beberapa bulan ke depan anak yang stunting pasti berkurang. Ya kan? Karena sudah menjalannya bahkan itu kan mengikuti posyandu. Nah, sekarang untuk MBG enggak usah jauh-jauh. Bahkan saya berani menantang yang punya yang buka dapur. Kita tantang sama-sama. Mulai dilaksanakannya hari pertama MBG, saya tantang berapa bulan waktunya ada hasil. Dengan catatan angka kekurangan gizi menurun. Ya itu pasti tidak langsung kelihatan. Ya artinya begini Bung. Kalaupun kita katakan tidak kelihatan, minimal 1 tahun ke depan angka kekurangan gizi anak turun 50%. Minimal setahun. Karena ya sudah kita kasih makanan bergizi setiap hari. Kalau tidak turun angka kekurangan gizi berarti bukan gizi yang dikasih kan begitu kira-kira kan itu. Gagal program. Iya coba masa kita dikasih gizi tiap hari masih kurang gizi. Iya. Iya kan? Logikanya kan begitu. Gimana Zura? Menurut kamu seefektif apa itu? Kalau seandainya benar-benar ideal MBG ini, gimana? Kalau seandainya benar-benar Satu lagi Bung gini. dibuat MBG-nya memang bagus sih programnya kan. Cuman di beberapa daerah kayaknya seperti sasarannya tidak tepat gitu. Okay. Contoh, ada sekolah-sekolah kata kasarnya uang sekolah si anak 400.000 per bulan orang tuanya sanggup. Okay. Ya kan? Orang tuanya sanggup 400.000 per bulan. Sementara anaknya dikasih MBG. Kalau kita pikir logika, kalau orang tua yang sanggup membayar 400.000 per bulan berarti secara finansial kan mampu. Kan begitu. Oke. Zura ada komentar soal itu? Atau abstain? Ada sih Kak, kayak Enggak apa-apa sampaikan ya kan. kadang memang MBG yang disajikan itu memang betul-betulan yang bagus gitu. Misalnya kayak memang ada nasi, memang ada susunya,
Tapi kalau kita perhatikan lagi susu yang dikasih itu misalnya kayak lebih banyak kandungan gulanya daripada susunya. Jadi itu kan sebenarnya kalau ini terus yang dimakan sama adik-adik kita, bukan gizi lagi sebetulnya yang bertambah. Malahan menurut saya itu jadi kayak penyakit gula orang itu besok yang bakal bertambah. Karena Iya, yang benar. disajikan pun juga bukan yang pure susu kayak gitu. Oke. Maksudnya harus ada perbaikan kualitas juga Iya. dalam penyajian. Oke. Contohnya kan begini, Bung Irfan. Hmm. Kan kalau dari segi laporan ya kan itu kan MBG kan sudah diteliti para ahli kan gitu. Ahli gizi. Ya walaupun ahli gizinya yang bukan orang kesehatan sih ya kan. Ada emang. Ada yang bodong gitu ya. Bukan bodong. Jadi gimana? Timur sama Barat, masa ketua apa namanya? Badan Gizi Nasional ya. Kita baca namanya di awalnya Brigjen. Loh, ini kok Brigjen kok bagian gizi? Ya maksudnya kan dia kan bukan orang yang secara praktis untuk itu. Ya kan alangkah lebih baiknya spesialis gizi Iya. lebih mengerti ya. Walau kita tengok maaf sakamnya ini kita baca. Ketua Brigjen. Ini strategi perang apa atau gimana ya Bang kan? Ya, Karena saya ikuti kemarin itu. Ada dari 10 orang ada 6. Apalagi kalau yang kayak MBG yang disajikan itu kemarin ada saya ketawain sih jujur adik saya, masa katanya di sekolah dikasih burger ala DIY. Burger yang dikasih juga kayak kan ada daging itu ya. Itu kan dagingnya juga kayak campur-campuran tepung sih, itu bukan daging lagi namanya. Ya. Sebentar, Jadi kan- saya perbaiki tempat dulu. Oke. Aturan kan makanan bergizi gratis itu Iya. kan untuk sebenarnya untuk makanan bagus, tapi karena burger tadi yang dikasih apa yang gizi yang kita dapat dari yang dikasih orang itu. Satu lagi juga Bung Jin saya tambahin. Saya yang kita jumpai di mana-mana ada keracunan begitu. Oke. Iya. Dan saya yakin itu salah satu faktornya dari waktu. Waktu ini ya, secara teknis mungkin kita Iya. bakal bahas si MBG ini Iya. dalam topik yang lebih detail dah. Tapi saya cuma mau menangkap bagaimana fenomena si MBG ini yang konon katanya menjadi solusi bangsa di pandangan anak-anak muda seperti Bung Gege dan juga Zura. Ternyata ada banyak sekali catatan-catatan yang tentunya kami melihat itu adalah sebagai niat baik dan programnya ini juga program baik. Cuma ada hal-hal yang perlu kita perhatikan lagi pada saat Iya. penyajian dan mengeksekusi programnya sebagai solusi dari anak muda di 2045 pada saat generasi emas. Oke, teman-teman, kita agak melipir lagi ke topik selanjutnya yakni tentang nasionalisme. Apa sih tantangan nasionalisme saat ini yang kalian deteksi untuk anak muda? Tantangan nasionalisme Kehilangan jati diri sih. karena Misalnya kayak percampuran budaya daerah luar, negara luar lah. Sampai dia lupa sama negara dia sendiri. contohnya Misalnya kayak ada satu anak yang lebih senang kayak dance gitu daripada nari daerah. Oke. Ada lebih baiknya dia melakukan dua kegiatan sekaligus saja. Kayak daerahnya jangan ketinggalan. Karena mau gimana pun kan itu punya kita. Jangan sampai besok anak-anak kita ini jadi kayak lupa sama tradisi dia. termasuk itu ya Korean Waves itu. Banyak sekali orang yang mau jadi orang Korea gitu. Kamu termasuk orang yang menikmati Korea nggak, Zura? Menikmati ya. Iya. Cuman kalau sampai kehilangan jati diri enggak. Iya, annyeonghaseyo. Oke, ini permasalahan sebenarnya. Karena apa? Karena jangankan Korea deh. Upin Ipin, Ya. anak-anak Iya, anak perebutan. kecil kita sudah terpapar oleh budaya Malaysia yang mereka ngomong ala Malaysia gitu kan. Lalu si Upin Ipin ini menjadi sebuah sosok yang inspiratif bagi anak-anak Indonesia yang sebenarnya kita tidak kekurangan karakter-karakter anak gitu kan. Nah, apa yang menjadi bahayanya kalau jati diri itu hilang menurut Zura? Ya udah, kalau seandainya mereka memang terkorea-koreaan atau termalaysia-malaysiaan, apa yang menjadi masalah nanti? Gak ada masalah. Ada.
Cuman kalau pandangan pribadi lebih ke apa sih, kayak sangat disayangkan gitu. Kalau seandainya mereka tidak lagi tahu identitas bangsanya, gimana? Bisa aja nanti kayak ada pihak lain yang jadi ngambil identitas kita itu, karena kita pun sudah nggak peduli lagi sama identitas itu. Bahkan kalau kita peduli saja, ada yang mau ngambil itu, ada yang ngaku-ngaku batiknya dari negara dia, ada yang ngaku-ngaku reok dari negaranya gitu. Ya, Bung Kiki selaku milenial, nasionalisme itu sebenarnya saat ini itu tantangannya seperti apa sih? Kalau menurut saya ya, kalau tantangan nasionalisme itu bisa saya katakan untuk saat ini negara kita sendiri, apa namanya, tantangannya bukan dari luar, bukan dari apa, tapi dari dalam negara sendiri gitu. Kenapa begitu? Dari unsur pemudanya sendiri. Kenapa begitu? Karena yang namanya pemuda kan berarti cenderung menjakan ke organisasi kepemudaan, begitu Bung kan? Coba kita perhatikan di beberapa kegiatan, tempat, ya kan? Dan setiap ada event, pasti ini orang-orang yang mengaku paling nasionalisme. Yes. Kita tanya pemuda yang A, nasionalis B, paling nasionalis, C, sangat nasionalis kan itu. Sementara mereka yang sangat nasionalis, merasa sangat nasionalis, berantem. Berarti kan tantangannya kan ego. Merasa terlalu nasionalisme, nggak bagus juga kan itu. Justru itu kan, ini yang menjadi titik balik jadinya Sumpah Pemuda itu. Jadi waktu kita bayangkan ya, 28 Oktober 1928 itu pada saat Indonesia ini masih sangat jauh tidak merdeka, terintegrasi dengan baik. Anak muda di Ambon bikin klan Yong Ambon, anak muda di Jawa bikin klan Yong Java, anak muda di Sumatera bikin Yong Sumatera, masing-masing dengan gengsi masing-masing gitu ya, masing-masing menganggap paling Indonesia banget gitu, si paling Indonesia. Tapi mereka kumpul nih dalam kongres untuk bikin itu di zaman sebuah tahun 98 kan. Yes. Tapi apa yang membuat sejarah itu justru tidak bisa diulang lagi dengan hal-hal yang baru di generasi ini? Itu yang pengen saya tanyakan. Saya katakan itu ego. Hanya ego saja kah atau gimana? Ya bisa jadi kalau saat ini bisa jadi kepentingan politik. Kepentingan politik. Oke. Menarik. Coba kita tengok setiap ada pesta gitu kan, demokrasi. Ya kalau boleh seharusnya memang boleh sih pemuda mendukung ya. Cuman jangan sampai pecah. Oke. Zura gimana? Pandanganmu. Kenapa justru hal-hal yang telah dilakukan oleh pendiri founding father kita di 1928 dengan Sumpah Pemudanya justru sekarang jadi titik balik, anak mudanya justru nggak ada sama sekali nyatu gitu seperti yang dikatakan Bung Kiki tadi. Kayaknya kalau orang itu nganggap nilai dari nasionalisme itu udah berubah sama nasionalisme yang kemarin. Kalau pengertian nasionalismenya tetap sama, itu menurut saya bakal kelihatan di perilaku sehari-hari orang itu. Jadi kalau dia memang benar-benar nilainya tinggi, kayaknya orang itu nggak bakal mau atau mungkin menghindari konflik-konflik kayak gitu. Jadi ini permasalahannya di wawasan kebangsaan kah? Atau permasalahan wawasan secara umum tentang perlunya nasionalisme, atau kita ternyata kurang literasi, atau apa yang menjadi kurang masalah? Literasi Kak, kurang literasi sejarah atau apa? Literasi apa aja yang bisa, pokoknya intinya itu sampai orang itu benar-benar dapat kesimpulan bagaimana nasionalisme itu yang sebenarnya. Bisa juga sih tadi karena faktor ego juga, makanya jadi makin bergeser. Tapi sebenarnya kalau dia punya ilmu yang cukup, saya rasa nggak sampai lah bisa ego itu mempengaruhi bagaimana kehidupan dia.
Nah ini tantangannya di zaman kamu ini sebenarnya Zura, dimana akses kalian terhadap teknologi dan digitalisasi itu benar-benar mengubah gaya hidup gitu. Kalau zaman saya dan Kiki mungkin kami kalau silaturahmi tanpa handphone, Iya, kami bisa iya. kumpul itu. Langsung tahu kita di mana ya. Kami tahu dia Iya, di mana. tanpa- Kalau nggak di sini pasti di sini. Iya. Tanpa janjian, tanpa aba-aba, tanpa Itu zaman dulu ya. tanpa perlu banyak drama untuk menentukan dress code apa yang mau dipakai untuk jumpa. Kami bisa ketemu di satu tempat dengan cita-cita yang sama gitu ya, mungkin mau main bola atau mau apa gitu kan. Itu ini satu yang kentara sekali gitu. Terlihat zaman anak-anak muda, zaman milenial dulu, apalagi di tahun 1928 ya, mungkin lampu aja belum ada pada saat itu. Nah sekarang kalian bersilaturahmi lewat WhatsApp grup. Menurut kalian jumpa secara fisik itu penting nggak? Apalagi introvert nih, mewakili kaum intro. Gimana itu? Gimana mau membangkitkan nasionalisme kalau jumpa aja enggak? Gimana? Zura, pandangan kamu gimana? Bisa sih Kak. Karena mau kayak manapun kan kita manusia ini kan kayak makhluk sosial. Jadi memang mungkin Gen Z ini kayak untuk komunikasi langsungnya memang sebagian masih bagus, tapi kebanyakan memang lebih aktif di sosial media. Tapi kalau menurut saya itu bukan menjadi suatu apa sih hambatan, karena banyak juga kayak Gen Z ini kalau sudah nyaman dari chat, nanti ketemunya itu bisa langsung nyaman kayak gitu aja Kak. Oke. Ya, Menarik biarpun banget ya. sebenarnya kayak Langsung ketemunya baru di situ aja. Misalnya kemarin ada kenalan dari game gitu kan, udah apa oke. tiba-tiba ketemu di satu tempat atau janjian gitu kan, nanti langsung nyambung Seru aja, gitu. iya langsung sembuh. Tapi Seru. saat semua berakhir, semuanya menjadi asing. Iya. Oke, kita bukan bahas itu ya, kita bahas nasionalisme. Tapi bayangin ya, ini kita bayang-bayangan aja nih. Kayaknya kalau seandainya digitalisasi itu benar-benar mengubah gaya hidup kita, terlalu mudah sekali kita diserang. Bayangkan kalau seandainya musuh mematikan internet, Ya. kita mau gimana itu? Kita tidak tahu kebiasaan teman-teman kita, tiba-tiba nih, bayangkan terjadi invasi, penjajah datang, internet dimatikan, terus Lumpuh, ya kan? kita diserang nih, Pasti lumpuh. kita diserang. Anak-anak mudanya nggak tahu di mana titik kumpul, anak-anak mudanya nggak tahu di mana kita markas kita gitu kan. Kalau kami dulu pasti tahu gitu ya. Kami tahu itu. Oh, itu Bang Ipat pasti di sana itu kan. Jam segini pasti di sana itu. Pasti Kami apa namanya? telepati. Keep in touch gitu. Jadi kami terhubung Telepati. Ya. walaupun kami tidak punya seluler pada saat itu. Anak Gen Z zaman sekarang bisa kelabakan gitu ya. Apakah selemah itu Gen Z sekarang? Mungkin bisa dikatakan lemah sama bisa dikatakan kuat sih Kak. Kan Gen Z ini Kuatnya? kan tipe anak-anaknya kan berbeda-beda gitu kan. Mungkin kalau memang itu besok kejadian, ada dia tipe anaknya yang mungkin langsung pasrah, udahlah di sinilah aku sampai kiamat kayak gitu mungkin langsung kan tanggapannya. Baru mungkin di sisi lain ada juga Gen Z dia yang bisa tetap keep going biarpun dia sendiri. I see. Kamu Atau- termasuk salah satu yang keep going itu? Mungkin saya termasuk salah satu yang pasrah tadi. Gimana? Pasrah ya. Iya. Yang paling saya salut itu yang Gen Z yang terakhir, yang orang itu main di internetnya juga, main di langsung kayak orang kakak tadi yang bilang yang tanpa komunikasi langsung Ya. tahu di mana gitu. Nah, yang berkelompok inilah yang seru itu. Yang bisa. Oke, ngomongin soal kelompok, karena kami juga orang yang apa namanya, yang pernah berpengalaman di bidang itu. Kita ngomongin soal organisasi nih. Sebagai media berkumpulnya anak-anak untuk dikader, untuk diberikan pemahaman terkait nasionalisme, terkait bagaimana cinta tanah air, semangat kebangsaan itu tumbuh, dan kita bisa menjadi orang-orang yang berkumpul dalam satu visi yang lebih produktif atau kreatif gitu ya, untuk menciptakan pembaruan di Indonesia Raya ini, walaupun kita mulai dari Sibolga. Nah,
Anak zaman sekarang itu berorganisasinya gimana sih kalau seandainya kumpul aja nggak pernah gitu ya, asik di media sosial. Bung Gigi sendiri nih melihat gimana sih geliat organisasi Kota Sibolga lah untuk kepemudaan? Ya, kalau secara pribadi sih, kalau organisasi sudah jelas menurun. Menurun Ya, ya. jelas menurun. Jelas sangat menurun. Bahkan kita katakan merosot lah. Merosot lah. Contoh saya katakan, organisasi itu kan induknya kan ada, KNPI, ya kan? Yang membawahi beberapa OKP begitu. Coba kita perhatikan kapan mereka kelihatan. Oke. Kapan, di mana kan itu? Oke. Bahkan saya terkejut loh, ini kok kumpul ini semua organisasi, ada acara apa? Oh pasti musda. Ya cuma muncul cuma musda, ada selesai. Artinya organisasi ini jadi eventual ya. Iya. Kalau Zura berorganisasi kah di kampus? Enggak, Kak. Enggak. Tapi- Tapi pengen berorganisasi. Kalau pengennya enggak, cuman tetap mantau sih. Kenapa sih nggak pengen? Takut ini aja sih, Kak, kayak Pasrah gitu. itu dia, iya, itu tadi kayak Kenapa sih? makin kesini kayak makin takut berbaur sama manusia gitu, kayak takut Waduh. rasa nggak diterima sama kelompok tertentu. Kamu diterima loh dia. ada. Terima loh, iya. Kita kan Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Introvert, extrovert. Abang bisa kedua-duanya. Itu apa namanya? Ambivert. Ambivert. Udah kayak kau. Oke. Berarti pertanyaan ini kayaknya bisa disimpulkan nih dari Zura. Menurut kalian lebih penting mana? Bersatu secara fisik, dalam komunitas, atau bersatu secara ide di dunia digital? Harus sama, jalan. Kalau pilih salah satu. Lebih penting jumpa fisik, kita berkomunitas rame-ramean, atau gak usah jumpa fisik, kita cuma sumbangsi ide-ide saja, dan kita bisa tetap terkoneksi di media sosial. Kalau pilih salah satu ya harus jumpa langsung. Jumpa langsung. Minimal di situ kan ada adab. Yes. Contoh begini, ya kalau namanya media apa namanya nih, teknologi, nggak ada yang salah. Apapun teknologi yang canggih tidak ada yang salah. Yang salah kan penggunanya. Iya. Sekarang saya mau kasih tahu sama Bung Irfan. Saya punya teman tinggalnya kira-kira 5 langkah dari rumah. 1 kilo lah dari rumah. Oke. Masih cuma mengundang, assalamualaikum kawan, datangnya begini melalui media sosial apa, WhatsApp. Berarti kan ada kan udah nggak ada lagi. Oke. Kan begitu. Kamu setuju dikatakan kaum yang kurang beradab karena digitalisasi? Sebagian kan itu. Jujur dulu deh. Tergantung. Jadi Kalau dia dekat sama orang yang diundang tadi, fine aja. Tapi kalau misalnya ada hal penting tapi dia nggak dekat, tapi dari media ya dibagiinnya, kayaknya memang kurang sopan. Ya, kurang sopan. Tapi di antara dua pilihan itu Zura pilih mana? Dekat secara fisik berkomunitas atau bersatu dalam ide di media sosial? Kalau Jura milihnya ide. Di media sosial. Oke. Karena kalau ide yang sama itu bisa nembus jarak waktu sama sama orang-orang yang jangkauannya lebih luas. Tapi dengan ide yang sama. Siapa yang mengeksekusi? Ya, harus ketemu langsung. Siapa yang mengeksekusi ide itu? Ya orang-orang yang tadi, yang banyak-banyak tadi. Kayak idenya itu bukan jadi satu dari banyaknya ide tadi, terus sama orang-orang yang memang sama-sama yang melalui ide tadi, dia yang dari internet lah misalnya kan. Jadi dari situ kita banyak ide baru sama dapat kesimpulan yang lebih banyak juga dibandingkan kalau dia langsung ketemu. Karena kalau dia ketemu di satu tempat itu pasti nanti cuman orang-orang sekitar aja yang bisa ketemunya. Oke. Sementara kalau ide tadi bisa mencakup lebih banyak tempat. Oke, menarik dan setuju juga dengan jawabannya. Tapi apapun itu, berkumpul secara fisik ataupun berkumpul secara ide, yang penting kumpul, jangan nggak kumpul. Jangan Justru pecah. kalau nggak kumpul itu anak-anak muda zaman sekarang gimana kita menghadapi tantangan global gitu ya. Oke.
Ini pertanyaan terakhir, kalian jawab cepat aja. Karena kita juga sudah tidak lama lagi durasinya ya. Oke, siap. Ini terkait visi, pandangan kalian ke masa depan seperti apa? Untuk Bung Kiki, apa impian Anda, Bung, melihat pemuda Indonesia di masa depan? Apa karakteristik anak muda di masa depan yang paling ideal menurut seorang Hakiki Perdana Kusuma? Bisa bilang Apa karakteristik diperjelas ya? Apa karakteristik anak muda yang cocok untuk kehidupan di masa depan? Anak muda seperti apa yang cocok di masa depan? Mana ya? Yang Karena kalau zaman sekarang kan anak muda serba salah. Cuman kedepannya kita butuh anak muda yang berani bebas. Berani bebas. Iya. Berani mencoba. Berani bebas. Berani mencoba. Tanpa tekanan ya. Walaupun ditekan. Ya lawan. Ya berani bebas walaupun ditekan gitu. Iya, istilahnya saya punya istilah itu kalau laki-laki lah ya. Saya selalu gitu tuh, kalau ada sesuatu yang udah darurat, ya udah. Pertama kan minta maaf, baru minta izin. Selesai. Oke. Gas aja. Enggak. Paling kita minta maaf dulu. Masalah izin ya nanti setelah minta maaf gitu. Kalau sudah darurat gitu ya. Maksudnya pertama kan minta maaf baru maksudnya anak muda itu harus bisa menjadi orang-orang, jangan disetir gitu ya. Jadi orang-orang yang mampu bertindak di kakinya sendiri. Iya, kita Indonesia kok bebas kok ya kan? Ya. Dilindungi kok ya. Tapi bukan hewan dilindungi, Bang. Yes. Nah, dan anak-anak muda itu juga harus menjadi orang yang proaktif terhadap apapun permasalahan gitu ya. Karena masih banyak kawan-kawan kita yang kok diam takut. Oke. Dan apa dikatakan ya, anak-anak muda ini harus menemukan motivasi kali ya. Iya, makanya untuk berjuang lebih berani bebas hidupnya. Kalau Zura gimana? Karakteristik anak muda di masa depan yang menurut kamu cocok? Lebih ke ini sih Kak, jangan sampai anak muda masa depan itu kehilangan itu tadi kayak rasa kemanusiaannya yang paling utama. Terus rasa nasionalismenya itu harus lebih benar-benar diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Terus juga mungkin boleh besok anak-anak muda kita ini makin banyak ide-ide baru. Tapi jangan sampai karena ide baru tadi jadi memecahkan kita. Oke. Jangan sampai ide-ide baru justru memecahkan pemuda Indonesia yang hampir seabad ini sumpahnya. Teman-teman, kita sudah berada di akhir dari podcast kita pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Bung Hakiki Perdana Kusuma sudah berbagi pengalaman dan juga pandangannya. Zura, Iya Kak. Terima kasih sudah hadir di RRI untuk pertama kali ya. Iya Kak. Dan kayaknya menagih. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini. Semoga apa yang kita bicarakan memberikan manfaat untuk bangsa. Saya Irfan pamit undur diri. Bye-bye. Demikianlah podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Jumpa lagi pada episode berikutnya.